Assalamualaikum Bunda. Selamat hari Sabtu. Weekend hari ini masak apa nih di rumah? Kalau aku sih masak martabak Mesir pakai kuah kari. Sebenarnya nih kepengen buatnya aja sih, makannya juga cuma sedikit karena memang lagi pengen bikin aja. Nah, buat bunda-bunda yang pengen recook, tonton videonya sampai beres ya untuk resepnya. Pertama-tama aku sediakan di sini tepung terigu. Aku pakai tepung terigu yang protein tinggi atau cakra, bisa juga pakai yang segitiga biru. Terus garam, air, dan minyak goreng. Lalu tepung terigunya 100 gram ditambah 2 sendok teh garam dan air. Airnya dituang perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit, hingga tepungnya tercampur rata. Diaduk sampai merata. Kalau memang masih kering boleh ditambahin air lagi ya bun, pokoknya sampai benar-benar adonannya itu merata, tidak ada yang tepung-tepungnya lagi. Nah, ini di sini udah mulai hampir merata. Lalu aku tuang minyak goreng. Di sini aku nggak pakai takaran minyak gorengnya, tapi bunda bisa ditakar ya, sebanyak 5 sendok makan aja. Kemudian aku uleni pakai tangan. Sebelumnya di sini aku udah cuci tangan ya bunda ya, jadi tangannya tetap bersih. Diuleni pakai tangan supaya lebih cepat aja dan lebih merata gitu. Kalau memang masih lengket adonannya boleh ditambahin tepungnya sedikit lagi ya bun, lalu diaduk kembali hingga adonan tercampur semuanya. Ini aku ulenin sampai kalis, karena nantinya kalau nggak kalis pas saat kita pipihkan itu suka pecah gitu adonannya, jadi benar-benar harus kalis banget. Nah, di sini udah mulai merata dan adonannya udah tidak terlalu lengket. Setelah itu tinggal aku bagi-bagi aja. Di sini aku mau bagi 3 bagian, tapi di sini aku nggak pakai takaran sih ngebaginya, ngasal ngambil aja. Bunda-bunda di rumah boleh ditakar ya supaya lebih bagus nanti hasilnya. Kemudian aku bulat-bulatin sampai akhirnya jadi seperti ini. Setelah dibulat-bulatin, adonan ini kita rendam di minyak goreng ya bun ya, minyak goreng yang masih baru, direndam kurang lebih 30-40 menit. Minyak gorengnya secukupnya aja asal adonannya terendam. Setelah itu aku diamkan, lalu aku ke masakan yang lainnya. Sembari menunggu, aku di sini mau buat isian untuk martabaknya. Nah, di sini aku mau panaskan minyaknya, lalu tumis bawang bombay yang udah aku potong-potong kecil. Setelah itu aku masukkan juga ayam goreng. Di sini aku pakai dada ayam filet yang udah aku potong-potong kecil juga ya bun ya. Goreng hingga agak layu. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan bumbu instan Indofood kari supaya ada terasa rasa karinya gitu aja sih bun. Di sini aku memang lagi males banget untuk bikin bumbu sendiri, jadi aku pakai bumbu instan. Lalu nggak lupa ya ditambahkan garam, gula, pecin atau kaldu bubuk, dan jangan lupa dikoreksi untuk rasanya. Setelah terlihat matang, ini kemudian aku matikan kompornya dan aku sisihkan. Lalu aku mau buat untuk kuah karinya. Di sini aku panaskan minyak kembali dan aku tumis sisa bumbu instan Indofood yang kari tadi. Masih pakai bumbu instan ya bun ya. Setelah
belum aku tambahkan bunga lawang dan kapulaga. Lalu aku tuang santan cair. Dan di sini aku pelengkapnya aku tambahkan telur. Ini bisa untuk makan anak aku sih, sama kentang. Karena memang aku kan di sini butuhnya untuk kuah karinya aja. Kalau isian telur sama kentang ini hanya untuk pemanis. Setelah mendidih, aku tambahkan santan kentalnya. Dan gak lupa juga ditambah kembali garam, gula, kaldu, dan pecinnya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya bun ya, supaya nanti kita tahu nggak terlalu asin atau terlalu manis sih masakan kita ini. Nah, setelah mendidih dan matang, ini aku sisihkan. Lalu aku mau buat untuk isian dari martabaknya. Di sini aku pakai 3 butir telur ayam. Lalu aku tambahkan kaldu. Kaldunya aku pakai Royco aja ya bun. Terus aku tambahkan ladaku. Ini aku rasa masih kurang sih, aku tambah lagi Royco-nya. Nah, aku kocok hingga merata. Setelah dikocok rata, aku masukkan daun bawang yang udah aku potong-potong. Agak banyak aja nggak apa-apa ya bunda ya, karena memang untuk isian dari martabaknya. Lalu aku masukkan juga daging ayam yang tadi udah kita tumis beserta daun bombay. Maaf, bawang bombay maksudnya. Nih, setelah diaduk rata, lalu adonan yang tadi itu sebenarnya udah aku pipihkan. Jadi karena memang aku nggak punya wajan yang gede, aku pipihkannya di atas ini sampai dia melebar seperti ini ya, jangan sampai ada yang bolong supaya nanti isiannya nggak tumpah. Nah, aku sengaja bikinnya di sini karena kalau di kuali takutnya nanti jadinya hancur saat aku bentuk. Setelah dipipihkan, aku tuang isiannya. Tuangnya agak banyak biar terasa isinya. Terus aku lipat. Aku mau buat bentuknya kotak biar kayak di martabak gitu ya. Minyak di wajan. Aku pakai minyak sedikit aja karena dari kulit martabaknya itu kan udah mengandung minyak. Nah, lalu aku tuang aja seperti ini. Mau aku angkat tapi ternyata susah karena memang adonannya itu terlalu lembut. Jadi kalau aku angkat itu dia jadi pecah gitu. Makanya aku tuang seperti ini, malah nggak jadi kotak lagi bentuk martabaknya. Nggak apa-apa ya, yang penting rasanya tetap sama kayak martabak Mesir lainnya. Setelah kecoklatan aku balik, jangan lupa ditekan-tekan agar isian di dalam ya ini tetap ikutan matang juga. Jadi nggak hanya di luarnya aja yang matang, tapi isi dalamnya juga harus matang. Nah, setelah itu aku angkat dan hasilnya seperti ini bun. Tinggal aku potong-potong biar kayak di emang-emang martabak gitu. Lalu setelah itu aku sandingkan deh dengan kuah kari yang tadi aku buat. Tada. Dan ini hasilnya bunda. Alhamdulillah berhasil juga ya aku bikin martabak Mesir ini. Kalau bunda-bunda suka sama resep yang aku buat ini, silahkan di-recoup di rumah ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share postingan YouTube aku ini, dan subscribe agar nantinya aku semakin semangat upload videonya. Thank you.